Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm yang beralamat di Desa Petok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108 ataupun di kolom komentar. Alhamdulillah kita bisa mereview di kandang rumah. Ini pada domba-domba yang mau melahirkan dan beberapa sudah melahirkan. Nanti yang sudah cek USG, F1, F2 wasi, F1 dorper, biasanya kita taruh di sini untuk diambil cempenya nanti ke depannya. Dan untuk cross yang belum ada peminat biasanya kita taruh di sini juga. Ini F1 dorper. Ini kemarin kalau tidak kawin IB sulfok ya, semoga yang jadi dengan IB sulfok. Ini yang sudah melahirkan. Biasanya kalau dari kandang petok yang bunting kita promosikan. Kalau belum ada peminat biasanya kita taruh di kandang. Nanti kita ambil cempenya. Dan nanti yang sudah katakan usia seminggu sampai 2 minggu lah, nanti biasanya kita bawa ke kandang petok untuk dia biar biar makan. Yang paling utama makan grade feed. Ini kemarin kita tawarkan 2,5 juta, tidak laku, belum ada peminat lah untuk indukan ini. Tapi alhamdulillah beranak kembar jantan betina. Kalau yang ini F2 wasi betina, hasil inbreed atau kawin sedera. Ini anaknya wisanggeni, kawin lagi wisanggeni, tapi betina alhamdulillahnya. Kalau ini F1 wasi, ini betina semua alhamdulillah. Dan nanti ini kita mungkin akan kita treatment untuk kita cukur bulu ekornya, bukan potong ekor loh ya, bulu ekornya, biar nanti yang paling utama dia tidak dihinggapi lalat dan akibatnya diserang belatung. Biasanya kalau awasi biasanya ekornya kita harus safety-nya dicukur bulunya di sini. Kalau untuk F1 F2 soalnya ini loh faktor utamanya ekornya bagus atau lebar. Terkadang kan ada F1 yang ekornya cuma lurus, ibarat kata seperti ini. Terkadang ada, makanya kita untuk F1 awasi atau turunan awasi, terutama untuk pejantan yang kita taruh di kandang petani, itu tidak berani asal. Jadi kita harus pilih-pilih. Dan yang paling utama sudah dengan kita atau petani yang ambil guntingan dengan kita, nanti cobanya kita panen, harapannya ya biar tahulah silsilahnya atau rekodnya bagaimana. Soalnya pernah kita diajak berdiskusi hasil belinya F2 wasi, tapi hasil anaknya seperti lokal, mendekati lokal malahan. Di situ mungkin dari faktor indukannya atau pejantannya atau gimana kita tidak tahu, tapi yes, kalau kita bilang cross awasi ya sangat jauh. Soalnya kita dulu pernah produksi cross awasi juga, hasilnya tetap mendekati awasi lah. Mungkin dari posturnya, telinganya, mungkin bisa juga corak warnanya,
seperti itu. Nah, kalau awasi memang untuk corak warna terkadang kalah. Yang seperti ini bukan sulfok, ini indukannya kayak sulfok atau sulfok yang lama lah, kawin full blood awasi, hasilnya seperti ini. Kalau kita bilang sulfok ya sebenarnya bisa, tapi kita kawinkan lagi merino itu F1 awasi. Ini juga mendekati sulfok indukannya, tapi sulfok yang lama atau genetik lama. Tapi indukannya ini dulu 1,5 tahun baru dia bunting. Bak pejantan apapun tidak mau buntingi. Alhamdulillah dengan awasi bunting. Kalau yang F1 awasi itu kembarannya mana itu? Memang indukannya kayak kita bilang mendekati sulfok lah, memang coklat, coklatnya juga pekat. Kayak ini nanti kita coba untuk kawin merino bagaimana hasilnya. Nanti kalau betina kita kawinkan lagi dengan awasi. Soalnya kalau pengalaman kalau dengan sulfok itu harus treatmentnya mungkin mendekati merino, karena ya nenek moyangnya kan sama-sama dari wilayah Eropa kan di situ. Jadi ya treatmentnya harus sering lah di situ. Makanya biasanya cempe ini usianya 6 bulan lah, mungkin kurang lebihnya 5 ke 6 bulan. Biasanya langsung kita taruh di sini. Nanti mending kawin usia dini daripada dikata 1 tahun lebih atau 1,5 tahun belum bunting-bunting. Daripada resiko, mending kita biasanya untuk merino kita kawinkan dini. Ini anaknya Santoso, anaknya bro, kita kawinkan lagi dengan bapaknya. Soalnya yang indukannya kita regenerasi kemarin, ada 2 ekor. Ini anaknya gembul dulu indukannya, kita kawinkan lagi biar apa, pemurnian galur katanya. Biasanya kalau untuk F1 inbreed itu terkadang untuk jantan biasanya trouble, tapi tidak mesti. Tapi kalau kita ingin genetiknya super, biasanya inbreed. Kalau petani-petani tradisional seperti itu. Ini kan bisa dilihat kan ekornya kan lebar, memang F1 awasi itu. Tapi corak warnanya lebih kuat ke sulfoknya, warna keabu-abuan. Dan nanti seperti ini, kalau kita berbicara warna loh ya, seperti ini. Kawin bro ini mungkin akan mendekati kayak sulfok F1, meskipun bukan F1 sulfok. Ini kita coba yang kayak gelombang-gelombang hitam-hitam ini kita kawinkan. Mungkin kalau sudah bunting alhamdulillah, kalaupun belum bunting rencana mau kita kawinkan Anggora. Ini anaknya Wisanggeni yang usia 5 ke 6 bulan kita bawa ke kandang Anggora untuk masa kawin dan untuk mencetak F2. Ini alhamdulillah betina, itu jantan. Nah, ini loh yang paling bagus dari awasi. Ini baru lahir tadi pagi, sudah besar.
kantong susu indukannya juga besar. Biasanya kalau indukannya awasi, dia teriak-teriak, dikira ndak di susu cemenya, karena kan ya, besar. Makanya kalau katakan kita pakai awasi, itu untuk pondasi atau untuk betina lah, calon indukan bisa dikatakan di situ. Nanti setelahnya ingin nyetak apa, daging, ya kita tinggal kasih ke jantan dokter. Kalau ingin sulfok ya apa ya penggunaannya, nah, ingin dari F1 sulfok, mencetak F1 sulfok dari indukan awasi juga bisa di situ. Biasanya kalau ingin cetak daging sampai berkualitas, biasanya dari indukan F1 kawin silangannya awasi dengan dorper, biasanya seperti itu. Kalau untuk awasinya, awasi dengan sulfok kita belum tahu mendetail, tapi ada beberapa yang 3 ekor tadi, meskipun pakai indukannya cross apa sulfok, tapi hasilnya juga bagus. Caranya kalau ingin karkasnya bagus ya dengan dorper lah silangannya. Ini betina, badannya juga gemuk. Kalau masih F1 biasanya seperti ini posturnya, ini anak kembar. Kalau ini anak tunggal dan laktasi pertama untuk darahnya. Dan ini, nah ini mungkin kita bilang ya bisa sopas lah, soalnya kulitnya merah, telinganya itu, kaki-kakinya kita kalau bicara jenis ya mungkin mendekati sopas. Kalau kita lebih enaknya ya cross Texel lah. Nah ini kan ekornya, makanya dulu kita punya FF1 yang rikatnya tidak tahu, biasanya kita bilang tidak tahu. Soalnya alhamdulillah kita sekarang breeding sendiri, meminimalisir record yang kurang jelas ya, kita mending hasil cepet sendiri kita naikkan ke indukan. Kalau awasi dengan model betina apapun masih cocok, kayak ini crossing atau apa ini, yang itu malah lokal, dia tetap jalan. Soalnya kalau awasi pakai F1 F2 kawin dengan domba lokal yang ada di sekitar petani sekitar Kediri lah, yang kita dampingi, alhamdulillah ya jadi hasil anaknya cepat besar, posturnya jogroknya bagus. Dan kalau betina anaknya ya kantong susunya besar, yang paling utama bisa ngawin ekor-ekor sedang seperti itu. Kalau petani sekitar Kediri kan lebih suka yang seperti ini posturnya, lokal-lokal jumbo, yang harapannya satu, anaknya bisa kembar, yang paling utama birainya cepat. Soalnya kalau kita breeding, yang paling utama ya anaknya kembar, indukannya cepat birai dan cepat bunting lah yang paling utama. Dan nanti pas waktu cempe lepas HP, indukannya sudah bunting lagi. Kalau kita super, kalau petani sekitar loh, kalau super biasanya kurang mau, mereka mintanya pejantan yang super, nanti indukannya seadanya, yang penting recordnya kembar, karena yang paling utama mereka panennya cempe.
dompetnya banyak ya dapat uang hasil ternak juga banyak. Mungkin sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam ternak, salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.